Asesor juga manusia. Habib Budi Wibowo. Di sebuah acara pembukaan kegiatan uji kompetensi, beberapa saat sebelum kegiatan dimulai, panitia terlihat lalu lalang memastikan kelengkapan acara. Anggota tim termuda kami mengecek suara mikrofon. Gayanya sudah seperti abang sound system profesional. Beberapa saat dia otak-atik tombol-tombol yang ada di mic. Begitu pengucapan orang untuk menyingkat kata mikrofon. Setelah terdengar suara jernih dan tidak bergema, pancaran wajahnya yang bersih terlihat sangat puas. Tidak jauh dari tempat itu, saya melihat juga teman yang lain sedang mengecek bahan paparan. Tanggung jawabnya cukup besar untuk memastikan bahan tayangan dapat terpampang jelas bagi seluruh peserta. Itulah situasi yang menjadi rutinitas kami di Pusrenbang setiap kali menyelenggarakan acara. Segala sesuatunya disiapkan dengan detail. Bahkan senyum lebar mengembang pun sudah menjadi SOP yang harus kami jalani. Bertemu orang di kegiatan uji kompetensi, maka wajah kami harus disetel full smile. Tidak boleh muram, sedih, apalagi panik. Pesan Menoh. Sekitar 60 orang asesi sudah hadir di aula kantor balai pelatihan. Peserta sudah menempati tempat duduknya masing-masing. Sebagian dari mereka terlihat cukup tenang dan tampak bersemangat. Pikiran saya mencoba menerka. Mungkin mereka telah mempersiapkan diri dengan baik sehingga mereka yakin dan percaya diri untuk mengikuti ujian. Sebaliknya, beberapa orang asesi lainnya terlihat cukup tegang, terlihat dari raut mukanya. Entah apa sebabnya. Yang jelas, mereka akan menjalani tahapan yang cukup penting dalam hidupnya. Tahapan yang menentukan kelangsungan karirnya ke depan. Jika lulus, mereka berhak untuk naik kelas jabatan. Namun jika tidak, maka mereka harus mengulang alias remedial. Acara pun dimulai. Sang MC mulai memandu jalannya acara. Beberapa orang pejabat yang duduk di kursi depan berurutan menyampaikan sambutan. Menjelang akhir acara, terdengar arahan dalam sambutan pimpinan. Silakan Bapak Ibu nanti mengerjakan tes dengan sebaik-baiknya. Laksanakan dengan sejujur-jujurnya. Jika Bapak Ibu berbohong atau berbuat curang, maka asesor akan mengetahuinya. Perkataan itu sangat membekas di benak saya. Bahkan seringkali terngiang-ngiang. Saya sebagai asesor yang seringkali mendapat tugas wawancara manajerial sosial kultural berpikir keras mencerna arahan tersebut. Apakah iya asesor yang juga manusia akan dengan mudah mengetahui semua hal yang dilakukan asesi? Mampu dengan mudah mendeteksi kebohongan dan kecurangan asesi? Karena overthinking, kalimat itu memaksa otak saya untuk berpikir jauh, berkelana kemana-mana. Apa sih makna yang ingin disampaikan beliau kepada kami, baik asesi maupun asesor? Bagaimana saya dapat menganalisis ucapan itu agar bisa bertindak sesuai harapan beliau? Setelah perundungan sekian purnama, sampailah saya pada sebuah pemahaman terkait situasi di atas. Bahwa itu merupakan pesan tersirat atau dorongan yang positif dari pimpinan kepada para asesi untuk melaksanakan proses ujian dengan sebaik-baiknya. Asesi diharapkan sudah memiliki bukti-bukti dukung pekerjaan selengkap mungkin sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan sehari-hari. Uji kompetensi JF Madya. Dalam kegiatan uji kompetensi, terutama bagi yang akan menjadi pejabat fungsional Madya, maka kami, para asesor, akan menggunakan metode level sedang. Artinya, instrumen uji yang digunakan lebih banyak dan kompleks.
Tingkat kesulitannya pun lebih tinggi dibanding metode sederhana yang hanya menggunakan satu atau dua instrumen saja. Pada metode sedang, peserta diminta mengisi berbagai dokumen untuk menghimpun portofolio kompetensi mereka. Misalnya ada yang disebut POM Critical Incident atau CI dan Behavioral Event Questionnaire atau BEQ. POM ini meminta asesi untuk menceritakan kejadian-kejadian penting yang dialami selama bekerja. Ceritanya tidak ngasal, melainkan harus dikaitkan dengan standar kompetensi tertentu. Contohnya, untuk kompetensi integritas, asesi akan diminta menceritakan kejadian yang terkait dengan pelanggaran atau penegakan disiplin kerja. Pada kompetensi kerjasama atau kolaborasi, asesi diminta untuk menceritakan pengalaman dalam mengelola tim dan membangun jejaring kerja dengan berbagai pihak. Cerita-cerita tersebut harus diuraikan secara terstruktur oleh asesi. Urutannya dimulai dengan komponen situasi, tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh yang bersangkutan, tindakan yang mereka ambil, serta hasil tindakan itu. Rumus ini dikenal dengan istilah STAR atau Situation, Task, Action, and Result. Dalam pengisian POM BEQ, inilah sebenarnya kesempatan bagi para asesi untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan selengkap-lengkapnya. Terhadap portofolio asesi itu, tugas kami para asesor kemudian harus melakukan verifikasi dan validasi. Beban bagi asesor adalah untuk mendapatkan kepastian bahwa asesi yang dihadapi betul-betul memiliki kompetensi yang disyaratkan sebagaimana diatur pada standar kompetensi di setiap jabatan. Cara asesor memverifikasi dan mendapatkan validasi biasanya dilakukan pada saat wawancara. Informasi-informasi yang diberikan oleh peserta selama proses wawancara menjadi bahan bagi asesor dalam memberikan penilaian. Disinilah saya kemudian menangkap makna jangan berbohong, karena asesi harus fokus pada pengalaman sendiri. Jangan pernah terlintas untuk menulis atau menceritakan suatu kejadian yang tidak pernah dialami atau menceritakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan. Saya memang pernah mendengar berbagai upaya kecurangan asesi dalam membuat CI atau BEQ. Konon ada yang dengan sadar meniru jawaban BEQ orang lain dengan alasan bentuk pekerjaannya mirip atau tugasnya sama atau kebetulan bekerja di kantor yang sama. Jadi bisa berdalih bahwa pekerjaan itu dikerjakan dalam tim yang sama. Akan tetapi ada juga yang memplagiasi jawaban orang lain. Saking ingin terlihat bagus, dia mungkin kagum dengan kualitas BEQ temannya yang dia dapatkan untuk dicontoh. Tapi bukannya menjadi sumber inspirasi, BEQ itu malah dia contek habis, lengkap, hingga titik dan komanya. BEQ hasil plagiasi ini akan menjadi tantangan berat bagi para asesi. Untuk menutupi kebohongannya, maka asesi haruslah seorang aktor yang jempolan. Jika tidak, maka sinyal-sinyal keraguan akan muncul selama proses wawancara. Saat itulah seorang asesor yang jeli akan bisa membaca body language atau bahasa nonverbal yang menjadi indikasi kebohongan. Di sini tergambar bahwa seorang asesor tidak begitu saja dapat dengan mudah mengetahui kebohongan dan kecurangan yang dilakukan asesi. Selain diperlukan informasi yang memadai dari isian POM CI dan BEQ, asesor juga perlu terus meningkatkan teknik penggalian informasi dari asesi. Jadi, saya setuju sekali bahwa proses asesmen harus dijalankan dengan jujur. Pernyataan arahan di atas juga memberi pesan kepada semua pihak bahwa dalam kegiatan tes, seleksi, pemetaan, uji kompetensi,
terdapat paling tidak dua hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, bagi asesi. Asesi juga memahami bahwa tugas asesor memotret atau menilai data yang diberikan oleh asesi. Jika asesi memberikan data yang minim, maka kemungkinan akan menghasilkan potret yang minim pula. Sebaliknya, jika asesi memberikan data yang lengkap dan detail, maka potret yang dihasilkan juga akan maksimal. Tidak lain, hal ini juga akan kembali pada kepentingan asesi sendiri. Dalam hal uji kompetensi, peserta juga harus tahu gambaran materi yang akan diujikan, standar kompetensi, serta deskripsi level jabatan yang dituju. Dengan demikian, asesi dapat menyiapkan bahan dan persyaratan yang diperlukan dalam kegiatan uji dengan lebih baik dan terarah. Kedua, bagi asesor, ungkapan di atas secara halus merupakan dorongan untuk secara terus-menerus meningkatkan dan mengasah kemampuan dalam melakukan asesmen. Tidak hanya membaca dokumen portofolio peserta saja, tetapi juga mengerahkan segala kemampuan untuk mendapatkan semua informasi selama proses wawancara. Asesor perlu memasang mode siaga setiap kali sesi wawancara untuk setiap komponen panca inderanya. Tidak hanya penglihatan dan pendengaran, tapi hingga ke feeling dan penciuman atas gelagat ketidakberesan. Itulah sebabnya akan lebih mudah jika proses wawancara dilengkapi dengan fasilitas rekaman video dan audio. Bagi saya yang merupakan asesor SDM aparatur, fokus tugas kami pada penilaian kompetensi manajerial sosial kultural. Namun, berdasarkan pengalaman, materi yang kami hadapi juga banyak berkaitan dengan bidang teknis. Sebagai contoh, pada saat asesi menyampaikan pengalaman terkait program dan kebijakan Polunetzing 2030, maka sebagai asesor juga harus paham cerita yang disampaikan. Untuk itu, asesor SDM aparatur perlu banyak membaca dan mencari informasi terkait tema-tema tersebut secara mandiri. Sebuah pepatah bijak mengatakan bahwa hidup adalah tentang belajar. Jika kamu berhenti, maka kamu mati. Rasanya nasihat itu sangat relevan dengan pengalaman yang saya alami sebagai asesor. Belajar adalah cara agar asesor bisa terus menyambung dengan berbagai cerita dan pengalaman para asesi. Juga agar tidak mati gaya di depan asesi. Asesor bukanlah orang yang tahu segalanya, karena asesor juga manusia.